Pak Ganjar dan Pak Mahfud mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi persoalan rakyat. Itu sebenarnya jauh lebih efektif dan efisien daripada satu program makan siang gratis. Bahwa apabila beliau menjadi presiden, beliau akan memutihkan hutang para petani dan nelayan, hanya menunjukkan KTP, masyarakat bisa menerima seluruh manfaat itu tanpa perlu memperbaharui KTP yang sudah ia miliki. Halo teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian yang senantiasa mengikuti perjalanan Main TV dari tahun ke tahun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Dan hari ini kembali lagi di Semiotik Seno Ngomongin Politik. Ini adalah episode semiotik pertama di tahun ke 2024. Menjadi satu energi yang luar biasa setelah kemarin di tahun 2023. Berbagai macam peristiwa mewarnai pikiran kita tentang berjalannya proses sejarah di negeri ini dalam menghadapi demokrasi. Kita mengetahui bahwa dalam berbagai peristiwa kita dihadapkan dengan situasi yang kelam, situasi yang muram, situasi yang suram, di mana demokrasi di negeri ini banyak orang mencium ada bau yang tidak sedap. Kita melihat ada otak-atik konstitusi di mana di saat yang sama kemudian terjadi pencalonan salah satu kandidat yang hari ini masih menjadi bahasan karena apabila wasitnya di kartu merah ternyata golnya dianulir, tidak dianulir begitu saja. Nah, peristiwa-peristiwa itu mewarnai memori kita tentang 2023. Ada peristiwa di mana indikasi kecurangan dilakukan, peristiwa-peristiwa kelam di mana di akhir tahun kemarin kita melihat ada kawan-kawan relawan dari pasangan Ganjar Mahfud yang dianiaya, dipersekusi, bahkan dipukuli oleh oknum aparat Tentara Nasional Indonesia yang hari ini masih berlangsung proses pengusutannya oleh aparat terkait di Boyolali, Jawa Tengah, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa lain yang memilukan dan memberikan rasa keprihatinan di dalam hati kita. 2023 menjadi tahun yang gelap, menjadi tahun yang boleh kita sebut sebagai darkness year of Indonesian democracy. Dan kita semua mengalami itu dengan satu situasi hati yang tidak enak. Tapi di tahun 2023 kemarin kita juga melihat sebuah harapan, secercah harapan yang sebenarnya cukup baik rasanya jika kita rasakan bersama-sama. Harapan itu harus kita ingat-ingat lagi, ada di dalam hati dan perjuangan seluruh orang Indonesia, seluruh elemen masyarakat, seluruh anak-anak muda yang senantiasa percaya pada proses konsolidasi demokrasi terus-menerus yang dilakukan bersama-sama dengan penggalangan kekuatan rakyat. Proses itu terjadi dan harapan itu hidup. Hari ini kita kalau mengingat Pak Ganjar Pranowo pertama kali dideklarasikan oleh PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri di Hari Kartini. Pada hari itu Pak Ganjar dideklarasikan dan seluruh masyarakat Indonesia bersorak gembira. Maka kalau kemarin di tahun 2023 adalah tahun yang gelap, saya izin meminjam nukilan kata-kata yang hari ini sangat populer dikatakan dulu oleh Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Maka hari ini di tahun 2024 di hari-hari pertama lembaran baru tahun ini, saya percaya bahwa terang itu akan muncul dan semakin terang di tahun 2024 menutup tahun gelap yang kemarin terjadi di tahun 2023. Betapa banyak peristiwa yang menyedihkan hati kita, betapa banyak peristiwa yang membuat suasana hati kita suram, kebatinan kita tidak baik. Situasinya menjadi menggelisahkan karena di tahun 2023 kita banyak dihadapkan dengan situasi yang tidak baik. Di tahun 2024 ini adalah tahun perbaikan, adalah tahun gerak cepat, adalah tahun munculnya terbitnya terang yang dibawa oleh pasangan Ganjar dan Mahfud. Saya menjadi semakin optimis bahwa terang itu dapat dilakukan, dapat dilihat, dan perbaikan-perbaikan dapat terjadi setelah saya melihat dengan dekat bagaimana dalam proses 2 kali debat Capres dan Cawapres, pasangan Ganjar Mahfud lah yang dapat tampil dengan begitu konsisten di dalam penampilan-penampilan publiknya. Konsisten apa? Konsisten bicara tentang rakyat. Tentu tidak mengherankan kalau Ganjar Mahfud mampu bicara tentang rakyat. Di debat Capres pertama, Pak Ganjar tidak bicara hanya mewakili dirinya sendiri,
tidak hanya mewakili pikiran-pikirannya, tapi juga mewakili harapan, pikiran, perasaan masyarakat Indonesia yang ditemuinya pada saat mengunjungi daerah-daerah di berbagai kota di Indonesia. Terhitung hingga hari ini, lebih dari 180 titik kota dan kabupaten telah dikunjungi oleh Ganjar Mahfud dari hari pertama kampanye yang dimulai dari Sabang dan dari Merauke hingga hari ini. Titik-titik ini tidak hanya titik di peta belaka, tetapi titik-titik kota dan kabupaten ini adalah tempat-tempat di mana ada masyarakat Indonesia yang tinggal di sana. Ganjar Mahfud bertemu dengan manusia-manusia Indonesia, bertemu dengan beragam masyarakat dan mendengarkan secara langsung dalam dialog-dialog tatap muka yang itu terjadi dengan begitu natural. Pak Ganjar dan Pak Mahfud mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi persoalan rakyat. Dan persoalan itu, kegundahan itu, situasi-situasi itu ditampilkan dengan gagasan yang brilian, ditampilkan dengan memadukan apa yang ada di pikiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada saat debat Capres dan Cawapres yang pertama dan kedua. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian pada saat debat berulang kali Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak bicara seperti hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi mewakili ribuan puluhan ribu masyarakat Indonesia yang ditemuinya dan yang didengarkannya di media sosial maupun di media massa dalam penyampaian-penyampaian itu. Mereka berdua bicara tentang rakyat dengan bahasa rakyat dan berorientasi untuk rakyat. Kebijakan-kebijakannya pun adalah people-centered policy. Kebijakan yang berorientasi pada persoalan rakyat. Kita bisa melihat dalam 21 program yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam debat Cawapres, keseluruhan program itu membicarakan tentang rakyat. Dengan biaya yang tentu saja realistis. Biaya yang dicapai untuk 21 program Ganjar Mahfud yang disampaikan oleh Pak Mahfud kemarin memakan biaya dalam tanda kutip hanya 506 triliun. Itu sebenarnya jauh lebih efektif dan efisien daripada satu program makan siang gratis yang dibuat oleh Pak Prabowo yang memakan biaya kurang lebih 400 triliun. Kita tidak bisa membayangkan dalam pembuatan satu program yang sifatnya ikan, dalam tanda kutip, memakan biaya sebesar itu. Dibandingkan 21 program yang sifatnya kail, tapi memakan biaya yang kurang lebih sama. 21 program ini semuanya bicara tentang rakyat. Tidak kemudian memanjakan dengan hanya memberikan sesuatu yang bisa cepat hilang, tetapi memberikan akses, membuka ruang, memberikan kesempatan dan memberdayakan masyarakat. Kemarin pada saat Pak Ganjar bertemu dengan para petani dan nelayan, Pak Ganjar salah satunya misalnya memberikan komitmen bahwa apabila beliau menjadi presiden, beliau akan memutihkan hutang para petani dan nelayan yang dilakukan melalui kredit tani. Hutang ini besarnya tidak sampai 1T, hanya di kisaran angka sekitar 600 miliar. Tentu saja untuk sebuah ukuran anggaran negara di tingkatan pusat, angka ini bisa segera diputihkan. Tapi bagi para petani dan bagi para mereka yang bekerja di bidang agraria, ini menjadi satu hal yang sangat penting dan meringankan beban. Bagaimana tidak? Kadang-kadang mungkin Pak Ganjar bertemu dengan para petani itu dan mendengarkan keluhan serta curhat. Kadang harus kredit, kadang harus utang agar kemudian bisa menanam di tempat mereka masing-masing. Tapi pada saat panen hasilnya tidak memenuhi ekspektasi, maka harus berhutang. Hutang ini bertambah dan itu akan menyulitkan dalam periode tanam berikutnya. Pak Ganjar punya komitmen untuk menyelesaikan itu, langsung diputihkan hutang itu dengan biaya yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi langsung menyelesaikan persoalan masyarakat yang ditemuinya. Program lain yang disampaikan misalnya oleh Pak Ganjar pada saat debat Capres pertama adalah bagaimana anggaran negara itu harus diefisiensikan, diefektifkan, dihindarkan dari korupsi oleh para oknum-oknum aktornya, agar kemudian bisa dimaksimalkan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat. Apa misalnya di Merauke, di Papua, Pak Ganjar bertemu dengan seorang pendeta bernama Pak Leo yang hari itu kemudian bercerita curhat bahwa di desanya tidak ada fasilitas kesehatan maupun nakes untuk kemudian melayani masyarakat di sana. Oleh karena itu anggaran yang dimiliki oleh pemerintah ingin agar bisa didistribusikan dengan lebih baik oleh Pak Ganjar dengan membangun satu desa harus ada paling tidak satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan. Tentunya ini adalah program yang tidak hanya dibuat atau dirumuskan
berdasarkan rancangan para pakar dan pemikiran serta idealisme Mas Ganjar, tetapi juga karena bertemu dengan persoalan nyata di lapangan yang Pak Ganjar ingin menyelesaikan itu. Kebijakannya semuanya bicara tentang meringankan kehidupan rakyat. Hal ini terus disampaikan. Maka program-program lain misalnya bagaimana Pak Ganjar bertemu dengan banyak orang yang bertanya tentang kelanjutan bantuan sosial, kelanjutan kartu-kartu yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja dan lain sebagainya, PKH. Bagaimana agar masyarakat bisa tetap menerima manfaat itu dengan lebih baik, bahkan bisa lebih efektif. Siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak menerima bisa pemerintah melaksanakannya dengan lebih teliti. Maka Pak Ganjar merumuskan program yang namanya KTP Sakti. Tidak perlu lagi di dalam dompet terjadi banyak kartu-kartu. Tidak perlu lagi bingung harus pada saat ingin menerima manfaat dari program A harus mencari kartu. Program B kartu berbeda lagi. Program C kartu yang lain lagi. Yang tentu saja kadang-kadang ini akan membuat pusing. Pak Ganjar ingin menyederhanakan itu berdasarkan apa yang dia dengar dari masyarakat yang ia temui. Maka dibentuklah KTP Sakti cukup dengan NIK, dengan satu data Indonesia, maka data itu bisa terangkum, hanya menunjukkan KTP, masyarakat bisa menerima seluruh manfaat itu tanpa perlu memperbaharui KTP yang sudah ia miliki. Semuanya bicara tentang rakyat. Persoalan pungli juga sama. Pak Ganjar pernah menjadi gubernur. Beliau tahu pernah disambati, dicurhati oleh masyarakatnya pada saat sekolah, misalnya di sekolah negeri, yang katanya gratis, tetapi kemudian ada oknum yang kemudian meminta duit, meminta uang dalam bentuk pungutan liar. Pak Ganjar, Pak Mahfud punya komitmen jelas untuk mewajibkan belajar 12 tahun secara gratis di sekolah-sekolah negeri. Bahkan untuk kemudian sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk disubsidi akan dibantu pembiayaannya agar bisa gratis juga. Hal ini harus dilakukan karena Pak Ganjar, Pak Mahfud percaya bahwa kunci pemotongan kemiskinan yang paling top chair adalah dengan memastikan pendidikan yang berkualitas, yang terjangkau dan yang adil merata bagi masyarakat di Indonesia dimanapun. Pak Ganjar tahu rasanya tidak enaknya pada saat sekolah kemudian harus ditarik pungli. Pak Mahfud pernah pada waktu kecil harus belajar di kuburan Cina karena di rumahnya tidak ada lampu. Kos saya itu ada namanya Bong. Bong itu kuburan Cina. Iya. Kuburan Cina. Nah di situ malah dirawat sama orang, lampunya nyala, bersih, dibersihkan tiap hari gitu. Sehingga saya merasa ya daripada saya belajar di tempat kos itu tempatnya tidak nyaman, lebih enak di tempat Cina, bersih. Maka Pak Ganjar, Pak Mahfud ingin agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang mengalami persoalan itu. Maka muncullah program wajib belajar 12 tahun yang di sekolah-sekolah negeri akan ditanggung biayanya oleh pemerintah tanpa pungli dengan apapun namanya, ditambah dengan kepastian komitmen bahwa paling tidak dari satu keluarga miskin harus ada satu sarjana yang belajar di bidang atau di jurusan dan fakultas yang sesuai dengan peningkatan ekonomi di daerahnya dan sesuai dengan kearifan lokalnya. Semua program ini tidak muncul dari udara hampa, tapi dari bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud berkeliling Indonesia dan berjumpa dengan banyak orang untuk berdiskusi terkait persoalan mereka. Ini semua menjadi energi dan stamina luar biasa. Menjadi pemimpin, beliau berdua paham bahwa dibutuhkan kemampuan dan kehendak untuk belusukan. Harus kuat stamina politiknya untuk berkeliling banyak tempat. Bahkan mungkin satu hari pagi sarapan di mana, makan siang di mana, makan malam di kota yang berbeda lagi. Karena hanya itulah cara terbaik untuk mendengarkan secara langsung dan menawarkan solusi secara efektif dan tepat kepada masyarakat di Indonesia. Tidak bisa saat bicara ketemu dengan banyak orang diwakilkan. Karena masalah demokrasi ini bukan hanya persoalan elit. Demokrasi ini haruslah berorientasi pada penuntasan kesulitan masyarakat. Dan penuntasan kesulitan masyarakat itu hanya bisa dilakukan kalau pemimpinnya mengerti persoalan rakyat, mau mendengarkan rakyat dan punya energi untuk datang berbicara kepada rakyat secara langsung dalam situasi yang egaliter, situasi yang setara, situasi yang terbuka. Pak Ganjar, Pak Mahfud membiasakan culture itu.
Maka satu prasyarat yang penting untuk ditegakkan adalah bagaimana kepastian hukum itu bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi semuanya. Kita tentu ingin agar bangsa Indonesia ini tetap menjadi negara hukum, Rechtsstaat, bukan Machtstaat, negara kekuatan atau negara kekuasaan. Bagaimana kita bisa berharap bahwa masyarakat Indonesia bisa mencari pekerjaan yang layak kalau kemudian hukumnya bisa berubah-ubah tergantung kehendak penguasa. Bagaimana masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kepastian pada saat mencari masa depan yang hari ini di tengah persaingan global dan kondisi geopolitik yang nggak menentu, itu semakin luar biasa perubahannya kalau tidak ada kepastian hukum di dalam negeri. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada investasi asing yang masuk dan berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan pada kesejahteraan segelintir orang, kalau kepastian hukumnya tidak disiapkan. Maka Pak Ganjar, Pak Mahfud ingin untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu berdasarkan segala suara, segala keluhan, segala cerita yang didengarkan oleh mereka. Salah satunya adalah di tahun 2023 kemarin yang buat kami menjadi tahun yang cukup gelap dan cukup kelam. Suara-suara ini didengarkan. Suara-suara ini, cerita-cerita ini diolah, dipikirkan dan dirumuskan untuk kemudian dibuat satu komitmen bersama di tahun 2024. Harus ada kerja-kerja yang memperbaiki itu semuanya. Tahun ini yang tidak baik harus menjadi baik, yang tidak ideal harus menjadi ideal, yang gelap harus menjadi terang, harus dibuat glowing. Tahun ini Pak Ganjar, Pak Mahfud lah sebenarnya capres-capres yang menurut saya menjadi pasangan yang paling glowing, paling mampu untuk memperbaiki, paling mampu untuk mempercepat perbaikan-perbaikan dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Maka saya menjadi heran kalau ada kampanye atau narasi besar dari salah satu paslon yang menyampaikan bahwa ingin buru-buru mendapatkan kekuasaan dengan mengglorifikasi narasi kampanye harus menang satu putaran. Berkali-kali saya mendengarkan tuh di ruang publik bahwa akan terjadi pilpres satu putaran agar bisa cepat-cepat berkuasa satu kelompok. Saya menjadi heran kalau melihat seluruh indikator survei yang ada. Salah satunya misalnya dari survei Roy Morgan. 2 kali survei Roy Morgan ini membuat survei di tahun 2014 dan 2019. Hasilnya selalu mendekati akurasi. Pak Jokowi waktu itu selalu dikatakan menang dari Pak Prabowo. 2 kali dengan angka yang tidak berbeda jauh. Dan hari ini pun seluruh survei yang ada, dari survei yang berasal dari lembaga luar negeri maupun survei dalam negeri, semua logikanya bicara bahwa pilpres kali ini akan terjadi 2 putaran. Maka jika ada yang memaksa terjadi 1 putaran, jangan-jangan ada grand design kekuasaan tertentu yang memang ingin agar 1 putaran saja cukup, agar mereka bisa segera berkuasa, agar mereka bisa segera cepat-cepat membuat program-program yang kemudian menguntungkan mereka. Saya khawatir bahwa kalau narasi yang over optimis ini terus digaungkan, narasi yang over PD ini terus disampaikan, padahal antusiasme rakyat pada saat Pak Ganjar, Pak Mahfud berkeliling di daerah-daerah tidak berkata demikian. Saya kok curiga bahwa sebenarnya ada grand design yang ingin mereka paksakan kepada logika berpikir rakyat. Padahal Ganjar Mahfud tidak pernah merasa terlalu sombong untuk mengatakan bahwa dirinya bisa menang dengan segala macam kekuatan tanpa kemudian memikirkan tentang logika berpikir rakyat. Kemenangan Pak Ganjar, Pak Mahfud adalah tentang rakyat. Maka hati-hati bagi kelompok atau kawan-kawan yang memaksakan 1 putaran di dalam narasi-narasi kampanye yang hari ini bertolak belakang dengan logika ilmiah manapun dan logika kewarasan antusiasme rakyat manapun. Jangan-jangan dengan meneruskan gaung-gaung semangat 1 putaran yang over optimistik itu, jangan-jangan pasangan calon itulah yang hanya akan ikut pilpres 1 putaran saja. Di putaran kedua tidak jadi ikut. Hati-hati dengan situasi semacam itu. Karena hari ini Vox Populi, Vox Dei, adagium itu tetap akan berlaku. Dan 2024 adalah tahun di mana terang itu akan terbit dan gelap itu akan habis. Kita yakin dan optimis memandang tahun ini sebagai tahun yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di semiotik selanjutnya.
kasih.